kelas kecil. Pada pagi hari ini, Kak Fani akan menceritakan tentang kisah dari kitab Mazmur, tentang kita semua berharga di mata Tuhan. Seperti apa ceritanya? Yuk kita dengarkan. Halo adik-adik, ada yang tahu ini apa? Ini adalah salah satu benda pusaka milik Indonesia, yaitu bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera ini sangatlah berharga bagi bangsa Indonesia karena merupakan bendera merah putih pertama yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Jadi, bendera ini adalah benda pusaka yang tak ternilai harganya. Pusaka itu artinya adalah harta benda atau warisan dari seseorang yang berharga dan tak ternilai. Nah, sama dengan firman Tuhan pada hari ini yang mau mengajarkan kita semua bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan. Artinya, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga dan sangat disayangi oleh Tuhan. Adik-adik semua adalah pemberian yang berharga dari Tuhan. Tidak ada anak yang jelek atau buruk, semua anak-anak berharga di mata Tuhan. Walaupun berbeda sukunya, warna kulitnya, dan bahasanya, tetapi Tuhan tetap menyayangi adik-adik semua. Karena Tuhan melihat hati adik-adik dan bukan paras. Tuhan Allah bahkan mengatakan bahwa anak-anak adalah empunya kerajaan Allah. Wah, itu artinya masa depan adik-adik semua sudah disiapkan dengan baik oleh Tuhan. Lihat pada gambar ini. Masa depan adik-adik diibaratkan dengan Bapak Presiden Jokowi yang sedang bermain panah. Si pemanah atau Bapak Jokowi diibaratkan sebagai Tuhan Allah yang mempunyai rencana untuk masa depan adik-adik yang indah. Lalu, busur yang dipakai menggambarkan seperti orang tua adik-adik yang senantiasa mengarahkan dan menuntun adik-adik semua ke jalan yang benar. Dan yang terakhir adalah anak panah yang digambarkan sebagai adik-adik yang siap untuk diarahkan kepada masa depan yang cerah. Sama seperti yang dikatakan di kitab Yesaya 49 ayat 16, "Lihat, aku telah menuliskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Selalu ingatlah bahwa Tuhan Allah tidak pernah melupakan adik-adik atau membiarkan adik-adik berjalan sendiri. Maka dari itu, adik-adik harus punya cita-cita dan harapan akan masa depan. Karena Tuhan Allah akan selalu menyertai adik-adik di sepanjang hidup adik-adik. Siapa di sini yang cita-citanya mau terwujud? Apapun impian adik-adik kelak nanti, kalau udah besar, pasti bisa terwujud. Bagaimana caranya? Yaitu dengan rajin belajar dan tekun, serta turut kepada orang tua. Meskipun di masa pandemi COVID sekarang ini, adik-adik harus belajar via online, tetapi adik-adik harus tetap tekun dan tidak boleh malas demi menyiapkan masa depan yang baik. Lalu, adik-adik juga harus rajin impa, rajin berdoa, dan membaca Alkitab. Satu lagi yang paling penting, yaitu adik-adik harus selalu takut akan Tuhan dan tetap berserah kepadanya. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
video yang berikut ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, bait 1 dan 2 beri padanya. Mari kita mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami. Dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini, Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 359 Sudah Waktu. sudah waktunya kan kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siap dan mau dalam kasih besar.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena melalui firman ini kami diajarkan untuk bisa menjadi anak-anak yang baik, yang tentunya berharga di mata Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami peralaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.